Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih diberikan umur dan dapat menjalani kehidupan ini dengan damai dan kesempatan bertatap maya dengan teman-teman seperjuangan semuanya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama terima kasih kepada ibu dosen kita, ibu dosen kewirausahaan yang telah yaitu Ibu Leonita Siwijaya SAGMM yang telah memberikan kesempatan kita untuk tetap belajar. Semoga beliau diberikan kesehatan, ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang sudah bisa hadir meskipun dari tatap maya saja. Mudah-mudahan kita menimba ilmu, mendapatkan keberkahan, dapat bermanfaat dan segala urusan kita dipermudah. Amin. Pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan tentang edukasi budidaya ikan lele kolam terpal di Panti Asuhan Nurul Ihsan Merawang, Kabupaten Bangka tahun 2018. Adapun sejarah singkat memelihara ikan lele di terpal yaitu ikan lele dapat dibudidayakan dengan waktu relatif singkat, 2-3 bulan, serta menguntungkan bagi yang membudidayakannya. Tingginya permintaan konsumen ikan lele membuka peluang kepada setiap orang untuk dapat melakukan usaha budidaya. Tidak terkecuali santri panti asuhan. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengedukasi santri mengenai cara budidaya ikan lele pada kolam terpal dengan menerapkan teknologi Probio FM, bahan probiotik yang dapat meningkatkan kualitas air budidaya. Kegiatan berlangsung pada bulan November-Desember 2018. Lokasi di Panti Asuhan Nurul Ihsan, Desa Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pesertanya 40 orang santri laki-laki dan perempuan. Tahapan kegiatan meliputi 1. Persiapan, koordinasi, survei lokasi, dan persiapan alat serta bahan. Yang kedua yaitu memberikan materi budidaya lele dengan metode ceramah dan diskusi. Yang ketiga, pendampingan pembuatan kolam terpal dan manajemen kualitas air kolam dengan Probio FM. Yang keempat, yaitu monitoring dan evaluasi pembagian kuesioner berdasarkan kuesioner rata-rata lebih dari 50% serta menyatakan bahwa mereka setuju jika dikatakan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pengabdian. Materi dan praktik mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan. Metode dan sarana pengabdian sudah tepat. Selain itu, mereka menyatakan setuju untuk diadakan kegiatan lanjutan dari program yang telah diselenggarakan. Kegiatan pemberdayaan telah berhasil mengedukasi santri mengenai budidaya ikan lele dalam kolam. Namun, pemeliharaan ikan lele sampai dengan panen perlu pendampingan secara intensif bagi para santri serta karena merupakan pemula. Edukasi analisis usaha budidaya bisa dilakukan untuk lebih memotivasi santri melakukan usaha budidaya lele. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang
Budidaya ikan lele dapat dilakukan secara ekstensif dengan kolam terpal sampai dengan intensif dengan metode bioflok dengan padat lebar yang tinggi. Budidaya pembesaran ikan lele secara sederhana dapat menggunakan kolam terpal sebagai media hidupnya. Kolam terpal mudah dibuat dan diperbanyak pada lahan yang tidak terlalu luas, serta membutuhkan modal usaha yang tidak begitu besar, sampai dengan kemudahan dalam proses panen ikan. Permasalahannya adalah, beberapa orang menganggap bahwa usaha budidaya ikan lele mudah untuk dilakukan oleh setiap orang, karena secara teknis, ikan lele merupakan ikan yang dapat hidup pada perairan dengan kualitas air yang kurang baik dan tahan terhadap penyakit. Namun pada kenyataannya, tidak semua pelaku usaha budidaya ikan lele tidak dapat menghasilkan keuntungan atau laba yang diharapkan. Solusinya adalah melakukan edukasi budidaya pembesaran ikan lele dengan secara sederhana pada kolam terpal berbasis teknologi Probio FM kepada santri panti asuhan. Kegiatan pemberdayaan santri panti asuhan tersebut menggunakan kolam terpal sebagai media pembesaran ikan lele. Hal tersebut disebabkan kolam terpal merupakan media yang sederhana dan merupakan dan digunakan serta dapat dibuat pada lahan yang tidak terlalu luas di panti asuhan. Selain itu, penggunaan kolam terpal terdapat aplikasi teknologi ProBio FM yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas air pada budidaya lele. Probio FM merupakan probiotik cair mengandung beberapa spesies bakteri asam laktat yang merupakan hasil isolasi mikroba. Selain itu, dapat meningkatkan laju pertumbuhan ikan lele dan meningkatkan peluang hidup ikan lele yang dipelihara sampai dengan panen. Edukasi budidaya pembesaran ikan lele kepada para santri panti asuhan Nurul Ihsan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan santri agar mengenal dan mampu mempraktikkan budidaya ikan lele dalam kolam terpal. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pengabdian bertujuan mengedukasi santri untuk dapat membudidayakan ikan lele dengan menggunakan kolam terpal yang disertai aplikasi ProBio FM. Metode pengumpulan data. Data yang dibutuhkan data sekunder dan primer. Data sekunder berupa data profil panti asuhan. Data primer diperoleh melalui dokumentasi secara langsung selama kegiatan pelatihan maupun praktik lapangan serta hasil kuesioner yang dibagikan kepada peserta pelatihan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan hasil kegiatan yang dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan edukatif karena objek data yang digunakan bukan berupa angka. Untuk hasil pembahasan, kegiatan pemberdayaan masyarakat mengenai budidaya ikan lele dilakukan di berbagai daerah dan hasilnya menunjukkan dampak yang positif karena kegiatan tersebut dapat menambah wawasan serta melatih kegiatan masyarakat. Hal yang tidak jauh berbeda diperoleh dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan di Panti Asuhan Nurul Ihsan. Untuk tahap pemberian materi budidaya pembesaran ikan lele, kolam terpal, materi yang diberikan pada saat kegiatan berlangsung materi dasar budidaya ikan lele, manajemen kualitas air dengan aplikasi ProBio FM, serta gambaran teknis pembuatan kolam terpal oleh rekan saya Ibu Santi Susanti. Selanjutnya, tahap monitoring dan evaluasi kegiatan. Monitoring dilakukan dengan tujuan memantau keberadaan ikan lele yang sedang dibudidayakan dalam kolam terpal. Sedangkan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara sebar kuesioner terhadap santri setelah mengikuti kegiatan pelatihan maupun praktik
di lapangan mengenai pembuatan kolam terpal untuk budidaya lele. Hasil kuesioner pada tabel 1 menunjukkan bahwa sejumlah 90,9% dari 40 peserta yang hadir menyatakan setuju sampai dengan sangat setuju jika dikatakan mereka sangat termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pelatihan untuk pertanyaan selanjutnya. 54,8% peserta menjawab setuju jika kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan santri. Seorang santri juga mengutarakan secara langsung ketertarikannya terhadap materi budidaya ikan lele yang diberikan karena santri tersebut memiliki hobi untuk budidaya ikan, sarana dan prasarana. 52,4%. Peserta yang menyatakan setuju bahwa sarana dan prasarana yang ada menunjang kegiatan yang dilaksanakan, separuh peserta 50% juga menyatakan sangat setuju jika pelatihan dan edukasi dapat menumbuhkan keterampilan santri sehingga bisa berkarya secara mandiri. Selain itu, sebagian dari mereka 50% juga menyatakan setuju untuk keberlanjutan dari kegiatan yang ada. Monitoring dilakukan melalui komunikasi tidak langsung dengan media WhatsApp untuk memantau kegiatan pemeliharaan ikan lele oleh santri sesuai dengan jadwal piket yang disepakati. Berdasarkan hasil monitoring yang dihadapi saat proses pemeliharaan ikan lele adalah pembagian jadwal pemberian makan ikan kurang terlaksana dengan baik karena santri panti asuhan memiliki rutinitas jadwal harian yang padat. Sehingga pertumbuhan ikan lele yang dipelihara sangat lambat dan ukuran ikan lele diperoleh saat panen bulan keempat tidak homogen. Hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya kontrol dalam pemeliharaan ikan lele. Hanya terdapat beberapa santri saja yang aktif mengecek keberadaan ikan lele. Setiap waktunya, hal tersebut menunjukkan perlunya pendampingan pada proses pemeliharaan ikan lele oleh pengurus panti asuhan. Selain itu, perlu dilakukan komunikasi ulang dengan santri yang diberi tanggung jawab mengenai proses pemeliharaan ikan lele, agar ikan lele yang dipelihara tumbuh dan berkembang dengan baik sampai dengan panen dilakukan. Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh dari kuesioner maupun observasi lapangan, kegiatan penyampaian materi budidaya ikan lele berlangsung dengan baik. Namun, pada saat praktik pemeliharaan ikan lele kurang berhasil karena hanya beberapa santri yang memelihara ikan lele setiap harinya. Hal tersebut kemungkinan terdapat perbedaan minat serta jadwal santri yang padat dalam kesehariannya belajar di panti asuhan. Pendampingan secara insentif oleh pengurus panti asuhan maupun tim pengabdi dapat dilakukan di depannya untuk keberhasilan proses budidaya ikan lele. Selain itu, edukasi mengenai analisis usaha budidaya lele dapat diberikan agar santri lebih termotivasi melihat peluang maupun keuntungan yang dapat ketika berhasil melakukan usaha budidaya ikan lele. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan pemberdayaan santri panti asuhan Nurul Ihsan, yaitu kegiatan edukasi telah berhasil memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai metode budidaya lele kolam terpal berbasis Probio FM. Akan tetapi, kurang berhasil dalam mempraktekkan pemeliharaan ikan lele pada saat proses budidaya. Keberlanjutan kegiatan dapat dilakukan melalui pendampingan secara intensif oleh tim pengabdi maupun pengurus panti asuhan untuk keberhasilan budidaya ikan lele sampai dengan panen. Selain itu, edukasi analisis usaha budidaya ikan lele dapat dilakukan untuk lebih memotivasi santri agar mampu melihat peluang maupun keuntungan dari usaha budidaya ikan lele kolam terpal. Bekerja keraslah sampai mencapai tujuan, karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Saya kembalikan ke Ibu. Mangga, Bu.
Udah, Bu. Demikian presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kita presentasikan dapat bermanfaat. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.